Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Kuncen gunung sedang Pasti bicaranya kuncen. Apa sih yang dilihat ini? Inilah. Ya Allah. Ini siapa ini, Pak? Hah? Lupa. Yang paling ingat deh. Ingat ini Ibu Nani. Nah, Ibu Nani Wijaya. Ini Citra Dewi. Ini siapa nih? Waduh, luar biasa bener. Ini almarhumah Mbak Sofi. Ini beliau juga. Iya. Jadi gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Bambang Uban kebetulan sedang main-main ke rumahnya Abah Nendra. Abah Nendra ini ya sebenarnya mungkin untuk era sekarang banyak yang tidak tahu. Tapi kalau di sini bicara tentang Parvi, barangkali Parvi ini punya persoalan. Kenapa tadi saya tanya kenapa ada gambar Ibu Sofia WD. Jadi Ibu Sofia WD pada tahun 71 sebagai ketua Parvi ya. Pada saat itu film sedang naik-naiknya, sedang hebat-hebatnya, yang mendaftar anggotanya banyak sampai pada era Soekarno Nur, SK tentang kebijakan dari pemerintah, rekomendasi seluruh pemain yang ada di Indonesia harus melalui rekomendasi yang diterbitkan oleh waktu itu Departemen Penerangan, Reganka, dan Kementerian waktu itu Departemen Dalam Negeri. Waktu itu memang semua itu berjalan karena apa? Karena setiap produksi selalu ada rekomendasi sehingga ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Tidak ada uang kas yang secara khusus dari anggota, tapi justru itu yang membuat organisasi hidup. Ini persoalannya pada saat yang mulai timbul ketika SK rekomendasi buat Parvi dan KS itu dicabut oleh Depen. Itu sebelum Depen dihapuskan. Nah, sejak itulah ya kan, kalau dulu kan tahun 71 kan Perum sedang bertumbuh. Waduh, luar biasa. 75 sampai 83 lah setelah Soekarno Nur masuk ke Rantau Timur itu Perum sudah mulai kacau. Nah, mungkin di sini kan Abah lihat nih, Parvi kenapa bisa menjadi persoalan yang begitu banyak, dan saya juga tidak menyalahkan mereka semua karena apapun Parvi ini kan terbatas. Pertama juga tidak menyalahkan pemerintah karena film pun tidak ada produksi. Kalau produksi yang nonton siapa, apalagi kondisi sekarang. Tidak kondisi pandemi pun penontonnya juga sepi karena dikalahkan oleh film-film Eropa. Nah, itu artinya sangat jauh sekali, apalagi film Hollywood, Bollywood itu luar biasa. Dengan persoalan yang terjadi sekarang ini kan kesannya rumit, riuh tentang bagaimana kongres berkali-kali, penggantian orang, anggaran dasar rumah tangga juga kadangkala dilanggar dan lain hal. Nah, ini sampai sekarang ini bahkan sampai masuk ke tatanan ranah hukum hanya gara-gara persoalan identitas Parvi yang berkaitan dengan dengan badan hukum yang dari Kumham. Nah, ini gimana nih, kita nggak usah bicara jauh-jauh dan tidak menyalahkan siapa, jadi solusinya gimana nih? Atau mau cerita dulu tentang proses di masa itu dulu? Silakan. Enggak, memahami tentang kata Parvi, ya di mana almarhumah ya sebagai ketua Parvi, di situ kita lihat, saya belum tahu film, belum tahu apa-apa, tapi ini menjadi sebuah kegiatan yang dilihat di lingkungan rumah di mana almarhumah sebagai ketua Parvi. Itu banyak hal, tamu apa semua, dan rasanya apa ya, begitu familiar, rasa familiar. Dan di situ tidak bicara tentang uang, tentang apa, tapi semua itu kayaknya keluarga besar gitu loh. Kalau nggak ketemu kangen gitu ya. Juga bisa dilihat bahwa kegiatan yang ada di masa itu, mamanya contoh kecil dalam rangka penyelenggaraan Festival Film Indonesia, baik di Surabaya, baik di Bandung, di mana anggota-anggota Parvi muda itu di-grade menjadi sebuah bentuk opening seremonial, baik tari, baik apa gitu. Itu begitu kelihatan ya, di mana para anggota Parvi punya kesadaran di dalam bagaimana penyelenggaraan Festival Film Indonesia. Parvi tentunya dengan anggotanya juga itu ikut terlibat Itu di tahun berapa itu? Itu pokoknya aku ingat, dan aku ikut di Festival Film Bandung. Aku ikut, bukan ikut main. Kepanitiaan dan lain-lain. Ya, aku
dapat jatah aja ikut ya gitu, mungkin panitia tahu aku adalah sosok dari anak dari beliau-beliau ini kali. Nah, aku nggak terlibat. seru. Tahu nih siapa Abanendra? Nah, Abanendra kalau mau tahu, pada masa itu Sofia Widi adalah ketua Parvi di masa itu, juga sebagai pemain, juga seorang pejuang, bahkan meninggalnya juga di makam pahlawan Kalibata. Akhirnya ketemu dengan WD Mutar, maka mereka berjodoh, maka lahirlah ini beliau. Nah, beliau adalah Nendra yang saya anggap sudah seperti kakak sendiri, berhubung Om WD itu sudah saya anggap seperti orang tua. Banyak saya belajar sama beliau, sehingga saya tidak punya keterbatasan dengan keluarganya, sama adik-adiknya begitu dekat gitu loh, karena saya tidak pernah merusak namanya juga. Jadi di sini bukan sekedar anak, tapi juga dia tertitis gaya seni yang bagus. Beliau ini backgroundnya memang bukan pemain, tapi dia bapaknya pemain. Ini jangan salah paham, karena pemain tidak ada sutradara, maka tidak ada film atau tidak ada sinetron atau tidak ada teater, betul nggak? Nah, jadi beliau ini adalah sutradara teater, sutradara film, dan sutradara sinetron. Nah, jadi inilah supaya tahu, jangan nanti kita ngobrol, coba sih banyak orang tidak tahu, maklum dunia sudah berubah. Bisa Iya dong. Ayo gimana? Iya, tentunya ini proses ya, di mana kita melihat dalam lingkungan keluarga yang pada akhirnya ada teman baik, yaitu kebetulan adik dari almarhum Mas Rendra, Mas Dikanto. Ya, berkenalan. Lalu aku diajak untuk ikut berlatih teater bersama di Gelanggang Remaja Jakarta Timur. Itu yang menjadi. Nah, itu pendalaman dalam proses pelatihan, di mana kita juga lama-lama tahu ini ada minat. Oh, bukan, malah justru bukan dari orang tua. Nanti dulu. Oh, belum. Kalau orang tua itu kan film. Tapi di bakat itu juga bisa dicari sendiri. Iya loh. Ya memang. Nah, itu beliau almarhumah tahu saya punya kegiatan berteater, diajarlah. Pertama tuh saya ingat almarhumah, karena dia sebagai pemain, beliau dapat skenario. Dia bilang, Nendra, kamu catat sekuen mana yang ada tokoh nama ini itu Mami. Tuh, dikasih kerja begitu. Jadi, scene 1 nggak ada, scene 2 kita kasih tanda bahwasanya tokoh itu yang dimainkan oleh almarhumah ada di situ. Tokoh 3, sekuen 5 itu yang menjadi mengenal struktur dari bentuk apa itu skenario. Itu pertama, itu yang saya anggap ini menjadi pengalaman yang perlu didalami lagi, karena mengenal skenario. Kemudian juga menjadi keanggotaan. Proses itu menjadi keanggotaan organisasi profesi pembuat film, pekerja film, almarhumah yang masuk ke KFT itu. Kamu udah sana, ini formulir ini, aduh luar biasa. Makanya beliau almarhumah menjadi ibu yang melahirkan saya sebagai ketetapan memilih profesi sebagai pekerja film. Wow, bukan pemain. Wow, ya. Bukan tidak mungkin. Iya, sudah pemain cuma didorokin. Tapi otomatis lah, biasanya gini, orang sutradara yang ideal, bahwasanya dia sangat tahu dengan persoalan pemain, itu sudah yakin. Bagaimana dia akan menjadi sutradara ketika dia sendiri tidak tahu tentang kendala seorang pemain, betul kan? Iya. Itu sudah otomatis, saya yakin gitu loh. Nah, tentunya begini juga, karena kita tidak siap jadi pemain, tapi bukan tidak bisa main ya. Iya, sudah yakin. Tapi bukan pemain, saya di layar belakang. Dan sutradara apakah bukan pemain? Saya mau nanya. Pada satu saat sama almarhum Ali Shah, kita bikin Detik-Detik Cinta Menyentuh. Itu ada Rano, ada artis-artis buat itu. Saya disuruh main, karena kalau manggil pemain lagi kemudian harus dites bisa enggak, honornya berapa, ya terlalu banyak kan, jadi makan waktu. Betul. Saya dijorokin jadi tokoh wartawan. Leli Marina, Rano, sama yang Manado tuh, yang anaknya
Main itu, tapi begitulah kita siap juga melihat persoalan kerja dan diberikan kepercayaan sebagai pemain karena untuk mempersingkat waktu. Alhamdulillah jadi pemain sebentar. Lalu di sini kan saya nggak ngelapor sama Parvi. Iya dong. Tapi dalam hal ini pengalaman pemain itu luar biasa benar. Iya. Aduh, tidak gampang tanggung jawabnya, kesadaran disiplin, kerjasamanya. Lalu melihat dulu itu lebih apa ya, lebih punya kesadaran patuh terhadap bagaimana dia sendiri mampu untuk memerankan peran, bagaimana juga dia mampu menunjukkan rasa disiplin, waktu dan lain-lain. Itu yang luar biasa. Nah, ya oke lah. Saya pikir kalau untuk pengalaman dan luar biasa ini saya juga tidak menyaksikan karena beliau dan juga banyak tokoh-tokoh film mengenal beliau dan lain hal. Tapi di sini ada sebuah persoalan di mana ini ada yang namanya mau kongres lagi lah, ya gitu. Ada persoalan Parvi ini mau disatukan. Ini gimana ceritanya? Iya, kembali lagi ya, kewibawaan sebuah organisasi provinsi kayak gini memang penting dibangun. Dan itu bukan aja para anggota atau orang-orang yang memahami terhadap organisasi profesi, tapi masyarakat juga tahu gitu, harus mengerti. Oh, ini Parvi itu Persatuan Artis Film Indonesia sangat punya apa ya, punya rasa menghargai dari masyarakat. Iya, apalagi Parvi juga didirikan oleh yang diresmikan oleh Ibu Fatmawati kan pada tahun 56 itu 1956. Sebenarnya punya sejarah tersendiri. Tapi persoalannya kan memang artinya kita juga nggak nyalain si A si B, ada yang mau jadi ketua atau apapun, terjadi pergeseran, ada Parvi ini sehingga yang saya lihat sekarang ini Parvi itu hanya punya kantor tapi kondisinya juga tidak menentu. Karena apa? Ini bukan saja kita salahkan, pemerintah juga tidak salah karena apa, film pun kan juga produksinya tidak ada. Betul nggak? Sangat. Kalau bicara tentang kas, Parvi harus ada kas. Yo juga dari mana? Pemainnya juga kan kalau tidak ada film juga tidak main. Nah itu jadi semua itu dilema. Jadi jalan satu-satunya apa yang paling tepat? Memang pertama kalau Mbak Nini bilang, ayo kita satu ngumpul-ngumpul dulu, kita silaturahmi dulu. Nah kalau nanti sudah satu hati, satu pikiran, ayo kita bareng memutuskan itu. Baru minta pendekatan. Kalau misalnya manusianya sendiri belum bisa nyatu, gimana gitu lah, Mbak? Ya itu yang terbaik tentunya juga menyatukan pikiran, kebersamaan, tidak ada semacam kelompok-kelompok yang punya ambisi yang kita juga nggak ngerti ya. Ya ini yang memang perlu ada kebersamaan. Ayo kita bangun kembali agar organisasi profesi ini punya wibawa. Mata pemerintah pun juga itu begitu juga di mata masyarakat. Karena ini menjadi kebanggaan. Kalau mana dia bangga sama artis yang judul filmnya ini dia bangga, sama juga dia bangga sama Parvi. Punya rumah besar artis film Indonesia. Nah karena sebenarnya Parvi ini luar biasa di masa itu, sampai yang namanya disiapkan juga kapling tanah, dikasih tempat-tempat fasilitas. Sampai sekarang itu masih ada loh apa? Yang dari Parvi. Iya, yang gedung yang sampai yang di Senen juga masih ada. Ya kan sebenarnya fasilitas ada, sampai di Kuningan pun kan itu kan perjuangannya si Usmar Ismail, bahkan Usmar Ismail pun sekarang juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dengan konsepsi sebagai bapak film Indonesia. Nah artinya kan sangat real. Nah sehingga yang paling penting adalah pendekatan dengan pemerintahnya juga tidak bisa cuek bebek. Ada hal-hal karena di satu sisi film juga sedang tidak sehat, peredaran tidak sehat karena kondisinya juga penonton susah sekali digiring, terus banyak sekali makelar-makelar yang seakan-akan bisa bikin film, ternyata dia hanya karena menarik duitnya tapi kenyataan film nggak jadi. Itu banyak sekali terjadi. Padahal Parvi itu tidak bisa, Parvi itu terbatas. Iya. Kalau KFT itu masih berbicara tentang pembuatan film, Parvi artis. Iya. Nah, artinya kan harus berdekatan tuh.
KFT yang tadinya menyatu dipisahkan, akhirnya KFT sama Parvi. Seharusnya Parvi KFT yang membuat Rubik, Parvi bergandeng dan pemerintah. Ada kebersamaan karena itu menjadi kesatuan dalam sebuah keperluan yang sangat fundamental terhadap sebuah produksi film. Terus pekerja dan pemain. Terus dikembalikan, artinya ketika ada kebijakan, rekomendasi, paling tidak dengan kerjasama sama rekomendasi dengan badan sensor, ya kan, lembaga sensor film, terus sama juga Kominfo. Kalau dulu kan Depan, sekarang ada Kominfo. Nah, sehingga pembuat film itu juga memberikan perhatian, ya artinya semua itu melalui satu pintu. Sekarang ini tidak tersaring. Pemain siapapun dan sebagainya, jadi urusan sutradara juga yang mana yang berkualitas. Kalau dulu kan kalau mau jadi sutradara pun dia harus ikut yang namanya workshop, dia harus ikut sama sekolah dulu, memang disiapkan dulu. Pemain juga di Parvi juga disiapkan yang namanya ada workshop, ya kan, ada pelatihan, sehingga ketika mereka mau main sudah disiapkan. Nah, jadi sebenarnya kita nggak nyalain kok, teman-teman itu adalah saudara kita, seiman dalam berkesenian, seiman dalam keartisan. Jadi saya nggak pernah berpihak kemanapun, karena yang perlu pikirkan adalah bagaimana Parvi tetap bisa hidup, Parvi bisa tetap bergerak, bahkan juga Parvi juga tidak bisa melalui kas sendiri. Tapi ini adalah kesentuhan pemerintah, di mana ada kerjasama yang melahirkan karya-karya besar yang sifatnya benar-benar mengolah budidaya seni budaya Indonesia yang luar biasa hebatnya. Amin. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, terima kasih Abanendra. Aduh, Salam. ya, saya terima kasih bisa bertemu dengan seorang legend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Bambang Uban. Asik. Bambang Uban, Kunceng Gunung Merapi. Kurang